Shalom, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali. Tentunya saya senang sekali untuk kita berbagi bersama-sama melalui pengalaman dan sejarah perjalanan umat Israel. Umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan dalam sejarah kekristenan. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat menarik bagi orang-orang di sekitar bahwa sejarah kekristenan ini sangat panjang. Ceritanya dari tahun ke tahun, generasi ke generasi. Ini terus diceritakan. Bahkan tidak akan hilang. Karena apa? Ada sejarahnya, ada buktinya tentang penetapan Tuhan melalui ilmu pengetahuan Alkitab yang kita pelajari setiap hari dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen mengimani bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Selain itu, bangsa Israel juga tidak mengenal bangsa-bangsa lain. Orang-orang Yahudi dengan berbagai macam tradisi mereka saat itu konteksnya. Tetapi dengan perkembangan yang ada, seiring waktu yang begitu cepat, maka kita melihat ternyata banyak orang bisa memiliki akses untuk pergi ke Israel. Tujuannya apa? Melihat kota Israel, melihat bangsa Israel, melihat kota wisata, tempat kematian Yesus sebagai destinasi wisata dunia yang menarik. Itulah sebabnya banyak orang berpacu untuk ke sana. Tentu untuk mencari tahu, melihat keberadaan Yesus saat itu. Mulai dari kelahirannya hingga sampai kematiannya di kayu salib. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Sebelum kita percaya, sebelum kita melihat, membaca melalui Alkitab. Lalu kita bayangkan, kita renungkan, benar gak ya? Bangsa Israel itu ditetapkan oleh Tuhan Allah sebagai bangsa pilihan, umat yang dipilih, ditetapkan, atau bukan? Menjadi pertanyaan juga dalam kehidupan saya. Karena sampai saat ini mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Selain dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi mereka juga menjadi bangsa yang tegar tengkuk, tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ada waktunya, ada masanya. Mereka akan berseru kepada Tuhan ketika semua bangsa ingin menaklukkan bangsa Israel. Sedang digenapi. Ini contoh-contoh dalam kekristenan akan terjadi dalam penggenapannya. Lalu hal itu juga kita bisa lihat seiring perkembangan. Kita melihat salah satu contohnya kemarin bangsa Israel. Padahal yang datang bermain bola rencananya ini bukan bangsa Israel. Itu bukan mengatasnamakan orang Israel. Mereka datang atas nama dunia olahraga. Mereka juga ingin bersaing secara sehat. Tetapi karena ada faktor kebencian, ada faktor sosial, ada faktor politik, maka mereka melarang, menolak, bahkan melakukan demonstrasi. Memalukan. Kalau mereka datang ke sini tidak juga mengenal orang Kristen di Indonesia. Mereka juga tidak mengenal orang beragama lain di Indonesia. Karena apa? Mereka datang
memperjuangkan hak-hak mereka dalam dunia olahraga. Mereka menang, kalah, bersaing secara sehat. Kenapa tidak kita terima? Kembali lagi, faktor sosial. Faktor sosial menjadi tolak utama. Faktor sosial, faktor agama didominasi. Sehingga bisa lahirlah intoleransi, radikalisme, dan nepotisme dalam dunia politik. Sebenarnya tidak ada hubungan. Dunia olahraga ya olahraga, jangan disandiwarakan, disamakan. Masa sih karena kita sangat membangga-banggakan bangsa lain. Saya tidak bangga dengan bangsa Israel. Saya nggak bangga dengan bangsa Palestina. Mereka tidak punya sumbangsi untuk Indonesia. Kita bangga-banggakan. Saya hidup di bangsa Indonesia. Saya harus banggakan bangsa saya adalah bangsa Indonesia. Bangsa yang besar dalam sejarah. Bangsa yang kaya akan keragaman budaya, etnis, agama, bahasa. Bangsa yang sangat kaya. Tetapi mengapa kita eluk-elukan bangsa lain? Toh ada masalah di sana, kita kasih sumbangsi. Bukan kita ya, bukan saya ya. Tetapi orang lain memberi sumbangan. Mereka melakukan penggalangan dana, mendonasikan dana. Itu untuk apa? Apalagi diberikan kepada orang-orang Palestina. Yang kaya adalah orang-orang Hamas. Uang itu mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Mereka kaya raya, sedangkan masyarakat sendiri menderita kemiskinan, dampak kelaparan akibat dari perang yang berkelanjutan. Mengapa mereka melakukan pemberontakan yang berkelanjutan setiap tahun? Karena faktor ekonomi. Mereka lapar, mereka butuh perhatian, mereka butuh makan. Maka terjadilah namanya tindakan penyerangan. Penyerangan itu bisa digunakan melalui alat-alat teknologi, juga melakukan tindakan-tindakan bersifat kriminal secara langsung maupun tidak langsung dilakukan. Mereka butuh perhatian. Mereka itu butuh makan, bukan butuh dikasihani. Malah kita yang kasihani. Bangsa kita yang kasihani. Seharusnya pemerintah ngurus bangsa kita. Urusin dulu bangsamu. Di bangsa Indonesia ini banyak sekali orang-orang susah. Akses jalan. Ini banyak sekali daerah-daerah sebenarnya untuk membangun ekonomi yang baik. UMKM yang baik. Tentu disertai dengan akses jalan yang bagus. Lintas darat, laut. Menjadi jauh lebih baik, maka pembangunan Indonesia akan jauh lebih berkembang daripada kita membangga-banggakan negara lain, mengutamakan kemerdekaan negara lain. Emangnya waktu kita merdeka mereka juga dukung supaya kita merdeka? Belum tentu mereka tahu. Sekarang yang kaya raya adalah orang-orang Hamas yang kaya raya. Orang-orang dari berbagai macam dunia menyumbangkan uangnya ke sana supaya kasih orang-orang Palestina itu, supaya mereka bisa hidup. Ternyata dipakai oleh orang-orang Hamas untuk kepentingan tertentu. Itulah sebabnya menjadi orang Kristen yang tangguh imannya, kuat imannya untuk mempertahankan nilai-nilai kekristenan di bangsa ini. Seringkali terjadi faktor-faktor intoleransi, rasisme, radikalisme, termasuk bom sana bom sini, itu karena faktor sosial. Faktor sosial itu mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia disertai dengan ajaran-ajaran yang bersifat mengajak orang membunuh,
mengancam. Nah, ini berbahaya untuk bangsa kita. Itulah sebabnya pentingnya menjaga moderasi dan toleransi beragama. Orang beragama itu harus tahu benar tentang bagaimana memaknai sebuah agama. Bukan beragama semakin banyak, kerohaniannya semakin bertumbuh, bukan semakin menjadi rasis, bukan menjadi troublemaker untuk orang lain. Seharusnya imannya semakin tinggi, spiritual rohaninya semakin baik, maka nilai toleransinya pun semakin baik. Orang yang memiliki nilai toleransi tinggi, saya sangat bosan dengan yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama ini setiap tahun hanya dikasih apa? Teori. Teori itu dikasih. Seharusnya menurut saya lebih bagus kita berpikir secara dewasa, beragama secara dewasa, mengasihi secara dewasa. Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang akan menggenapi janji Tuhan pada akhir zaman nanti. Tetapi sejarahnya kita mulai lihat penolakan terjadi di mana-mana, membuktikan bahwa dalam perjalanan kehidupan iman rohani orang Kristen, maka melihat sejarah, mempelajari sejarah bangsa Israel yang sedang berkelanjutan. Ini akan berpengaruh kepada kehidupan manusia. Tentunya di saat nanti ada waktunya. Detik-detik ini kita mungkin mengalami berbagai macam tantangan, masalah, pergumulan. Bisa terjadi bertahap. Tetapi ingat bahwa di dalam perjalanan hidup tidak ada yang abadi. Itulah sebabnya saya mengajak Anda untuk malam hari ini kita belajar bagaimana umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang diberkati, bahkan sekaligus menjadi bangsa yang tegar tengkuk karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kita belajar tentang moderasi beragama. Tuhan Yesus memberkati.